Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku DIRK Pro bareng aku Ilmi. Oke, di channel ini aku banyak ngebahas seputar tutorial, tips trik pengambilan gambar video dari HP dan DSLR dan juga editing video dari HP. Bagi kalian yang suka sama video-video aku, jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku dan klik tombol loncengnya supaya nanti kalau aku buat video baru kalian nggak ketinggalan. Nah, di video kali ini aku mau bagi tips aja. Ada 4 hal yang menjadi patokan yang membuat video kita nanti bagus seperti itu. Jadi kalau dibilang dalam produksi video, ada hal yang harus kita lakukan dalam praproduksi. Yaitu ada 4 patokan atau 4 hal yang akan aku kasih tahu. Oke, jadi kalau kita ngomongin produksi video atau produksi film atau produksi iklan, pokoknya mengenai video lah. Kalau kita mau produksi sebuah video, harus ada hal yang kita lakukan di praproduksi, ya. Jadi dalam praproduksi ini harus ada yang kita lakukan. Artinya kita mempersiapkan segala sesuatu atau kebutuhan mengenai produksi video kita nantinya. Jadi disinilah kita semua mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang lewat gitu ya. Kalau ada yang kurang nanti ketika produksi, video yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Nah, jadi dalam praproduksi ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah riset. Ya, kenapa riset? Jadi riset ini adalah mencari hal-hal yang terkait atau mencari referensi yang terkait dengan video yang akan kita buat, dengan bahan video yang mau kita buat. Jadi menjadikan ini ide-ide baru atau bahan-bahan baru supaya bisa mengarahkan kita untuk bisa menggambarkan apa yang mau kita buat di video kita nantinya. Pokoknya riset ini mencari hal-hal yang terkait dengan yang mau kita buat gitu ya. Artinya bahan-bahan yang mau kita buat untuk video kita nantinya. Oke, jadi gitu ya. Jadi riset mencari hal-hal yang terkait dengan bahan yang mau kita buat di video kita nantinya. Jadi mencari bahan baru gitu ya. Ya supaya kita bisa menggambarkan seperti ini loh gitu ya. Seperti ini yang mau kita buat. Nah, jadi punya gambaran. Jadi kalau kita riset itu punya gambaran apa yang mau kita buat gitu ya. Nah, oke. Yang pertama riset ya. Riset itu mempermudah, mempergampang kita supaya kita bisa terarah gitu ya dalam memproduksi video. Oke, yang kedua, dalam produksi video yang kedua ini yang harus kita lakukan adalah membuat storyboard dan shortlist. Jadi storyboard ini membuat atau menggambarkan adegan yang mau kita buat gitu ya. Adegan video yang mau kita ambil ya. Jadi ya dengan seperti ini mempermudah kita nantinya ketika kita mengambil gambar video tidak mempersulit. Jadi udah kita gambarkan sebelumnya, udah kita gambar, jadi kita tinggal ngambil aja sesuai apa yang kita gambarkan di storyboard tadi itu. Jadi, nah di samping itu kita buat shortlistnya. Dengan shortlist tadi kita sudah tahu gitu ya. Jadi shot apa yang mau kita ambil. Jadi kamera angle mana yang mau kita ambil. Jadi ini kameranya ini follow atau enggak seperti itu. Jadi kita udah tahu nih, udah kita tentukan sebelumnya. Jadi udah kita tentukan dulu apa-apa aja gambaran yang mau kita ambil seperti itu. Nah jadi adegan-adegannya udah tahu aja. Udah gampang, jadi kita udah terkonsepkan. Jadi kita nggak cari-cari lagi. Jadi nggak langsung datang gitu ke tempat, langsung kita ngambil tak. Oke. Kalau kita memang sudah berpengalaman atau udah banyak jam terbang, udah sering kita buat video gitu ya. Ya pokoknya jam terbang udah banyak gitu ya. Udah pro lah kalau dibilang udah pro. Tapi kalau bagi kita yang pemula ya, kita harus gunakan patokan ini. Jadi kita harus buat storyboard, kita gambar yang mau kita ambil, adegan apa yang mau kita buat ya. Bisa di HP, bisa di laptop, bisa di buku, dimanapun ya, di papan tulis ya. Pokoknya yang gampang kita lihat gitulah ya. Sama juga shortlist juga kita bisa buat di HP seperti itu. Nah ya, supaya kita terinci gitu ya, terkonsepkan. Jadi sudah bisa kita gambarkan apa yang mau kita ambil seperti itu. Jadi kita nggak mencari-cari lagi. Oke, jadi dengan tips yang kedua atau dengan hal yang kedua ini atau patokan yang kedua ini mempermudah kita lagi untuk membuat video
video kita menjadi apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke. Nah, langsung aja yang ketiga. Setelah kita membuat storyboard, setelah kita membuat shortlist, kita harus lakukan set location, survei lokasi, lihat lokasi. Kita set lokasinya. Seperti apa yang mau kita buat nanti di lokasi itu. Cocok nggak lokasinya? Tempatnya pas nggak? Ada yang kurang nggak di lokasi itu? Jadi kita bisa menyesuaikan apa yang mau kita ambil nantinya. Jadi kalau ada kekurangan kita bisa lengkapi nantinya di tempat lain atau kita cari lokasi lain seperti itu. Nah, jadi kita udah dapat gambaran nih, kalau kita datang lokasi kita udah dapat gambaran seperti itu. Jadi dengan udah ini kita lihat lokasi, kita udah tahu nih, oh seperti ini tempatnya. Jadi kalau udah tempatnya udah tahu, kita udah bisa gambarkan nanti aku ngambil di sini, ngambil di sini, ngambil di sini. Jadi udah terbayangkan seperti itu. Jadi kita harus set lokasi. Jangan kita langsung situ dapat bahan untuk buat video langsung datang sini, langsung kita mau ngambil gitu aja. Kadang-kadang nanti nggak sesuai dengan tema apa yang mau kita buat. Jadi dengan set lokasi menentukan tema video kita juga seperti itu. Dan ini paling penting ya, karena ini nanti kita tahu apa kekurangan kita ya, seperti itu. Apa kekurangan kita nanti di lokasi, apa kekurangan kita di peralatannya, seperti itu. Apa nanti kebutuhan kita untuk tambahan-tambahan untuk propertinya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita harus lakukan set lokasi supaya mempermudah kita lagi. Oke. Nah, yang keempat ya, setelah kita set lokasi, kita harus siapkan peralatan yang kita butuhkan untuk produksi video kita nantinya. Baik itu kameranya, lensa apa yang kita gunakan, properti apa yang kita gunakan, ya produk apa yang kita gunakan kalau kita mau buat iklan ya. Kemudian barang-barang apa yang kita butuhkan seperti itu ya. Tripod dan lain sebagainya, lighting, apa aja kita siapkan sesuai dengan kebutuhan produksi video kita. Nah, jadi kalau 4 hal yang ini kita lakukan seperti riset, storyboard dan shortlist sudah kita buat, set lokasi udah kita lakukan, kemudian kita udah lakukan seperti kita siapkan peralatan, udah pas. Jadi ketika kita produksi video, insya Allah kalau aku bilang videonya bisa jadi bagus dan teratur gitu, terkonsepkan. Jadi kita nggak cari-cari lagi ya. Kalau aku bilang ya udah gampang aja, langsung datang, kita udah siapkan semuanya dari awal ya. Kita udah langsung taruh tak selesai. Jadi juga menghemat waktu juga seperti itu ya. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan dari apa yang aku sampaikan, apa yang terpenting di 4 hal ini dalam praproduksi ini, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua ya. Bagi yang udah tahu ya gak apa-apa, ini mudah-mudahan bermanfaat juga buat kita, jadi tambahan lagi gitu ya. Nah, jadi ini khusus untuk bagi pemula ya, supaya kita berpatokan pada praproduksi seperti ini ya. Jangan langsung kita main-main aja, main tembak langsung main shot aja seperti itu. Oke. Nah, jadi kurang lebih aku mohon maaf. Kalau ada kekurangan kalian bisa langsung kasih saran aja di kolom komentar. Nah, oke ya. Nah, kemudian kalau kalian suka sama video-video aku, jangan lupa untuk bantu like dan subscribe channel aku dan klik tombol loncengnya supaya aku lebih rajin lagi upload video-video yang lebih bagus dan lebih menarik lagi. Nah, untuk itu aku Ilmi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.